Jangan lupa like dan subscribe ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, saya Nur Cahyo dan ini saya punya teman ya, namanya panggilannya Pak Min. Aduh. Jadi namanya panggilannya Pak Min, namanya Mas Wahyu. Ya, mungkin ada teman-teman sekalian yang udah kenal Mas Wahyu. Nah, jadi ini konten ini saya namakan Iman ya, jadi interview teman. Jadi nama saya Iman, tapi kontennya juga tak namakan Iman, maksudnya interview teman. Jadi nanti intinya kita mau ngulik apa-apa saja yang bisa jadi bahan pelajaran atau motivasi buat kita semua, karena ini orang bukan sembarangan gitu. Ya, bukan sembarangan orang dia. Jadi ceritanya dulu sedikit ya, cerita tentang beliau, nanti dia akan cerita panjang lebar. Jadi dulu ketika saya kuliah itu ada 2 orang yang jadi sumber rujukan. Jadi kalau ujian itu pasti kos-kosannya rame, bikin pegangan. Jadi satu orang itu perempuan ya, kebetulan juga kerja di Jepang. Terus yang kedua ini ya bukan kedua sebenarnya, satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Nah yang laki-laki ini Pak Wahyu ini, Mas Wahyu ini ya. Jadi kalau ujian pasti, masih ingat saya kos-kosannya di atas burju kalau nggak salah, di atas burjo. Jadi kalau lapar turun ke bawah makan, habis itu naik lagi belajar lagi. Nanti kalau nggak belajar kita nonton film. Bosan. Ya, pokoknya kalau ujian pasti rame. Dan di kelas kalau dosen jelasin yang ngerti ya cuma 2 orang itu. Yang lainnya tuh pura-pura ngerti biasanya. Termasuk saya tuh pura-pura ngerti. Ya kan, nggak pernah nyatet. Nanti kalau pinjam catatan ya ke beliau. Jadi makanya saya terima kasih, saya udah bisa jadi seperti sekarang ya, mungkin karena ada sumbangsinya Mas Wahyu gitu ya. Karena dulu saya pinjam catatan, belajar, diajarin gitu. Ini ya. Ya, jadi kalau teman-teman saya bilang tuh salah satu atau salah 2 orang-orang yang punya otak monster ya, salah satunya. Dosen ngomong tuh langsung diserap, langsung dicatat. Saya nggak tahu dosen kalau ngomong saya nulis udah hilang di papan tulis. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan sedikit mengulas lah struggle di kehidupannya Mas Wahyu itu seperti apa. Dan kebetulan sekarang Mas Wahyu itu kerja di AIST ya. Iya. Apa itu Mas AIST? Jadi itu kayak lembaga BPPT-nya Jepang. Wah, BPPT-nya Jepang. BPPT-nya Jepang, tapi dia memiliki singkatan Advanced Industrial Science and Technology. Jadi kalau misalkan dilihat dari nama, itu kan udah lihat industri, science sama teknologi itu gabung jadi satu lembaga AIS. Berarti itu kayak semacam lembaga penelitian. Lembaga penelitian yang kita mencoba untuk menjembatani antara industri sama akademik. Jadi riset kita itu berdasarkan nggak hanya kontribusi terhadap akademik, tapi juga kontribusi terhadap industri. Jadi industri mau minta apa, kita coba untuk menyelesaikan permasalahan dari industri tersebut. Dan itu berarti ya, katakanlah itu berarti kayak R&D ya, riset. Ya. Atau terus itu hasil risetnya itu berarti bakal dipakai si industri. Dipakai si industri. Atau kalau nggak kita nyoba buat paten sendiri. Nanti kalau misalkan dapat ada yang memakai itu, nanti kita bisa sharing insentif dari hasil pengembangan paten. Luar biasa, dia jadi peneliti di Jepang. Sedikit ya, dulu kalau mau review lagi ya ke belakang, saya punya cerita unik. Jadi sama Mas Wahyu itu dulu saya satu kelas ya kira. Satu kelas, satu angkatan. Tempat KKN-nya sama. Tempat KKN sama, rumah pondokannya sama. Ya kan? Terus dulu karena minim kamar ya, kita bertiga dalam satu kamar gitu. Ya dengan segala macam, ya kalau KKN ya nggak
eksklusif banget enggak. Tapi itu di antara kita bertiga itu paling eksklusif kita. Dibandingkan kelompok yang lain kasihan sebenarnya. Itu masak udah dimasakin, tiap hari makan ayam. Itu mantep itu ya, tempat kakak, dan tempatnya memang paling luas, pondokannya paling luas. Satu kakak Enang, terus Mas Wahyu ini dulu Ya ini ketuanya. Gara-gara beliau. Jadi beliau ini sebenarnya menunjuk pada salah satu orang, cuma salah satu orangnya itu nggak mau. Nah, kayaknya yang merekomendasikan untuk jadi ketua itu beliau kayaknya. Saya tahu itu gimana latar belakangnya. Udah terbiasa jadi pemain di balik layar gitu ya. Kamu kesini gitu ya. Tahu nggak masih waktu itu loh, ya teman yang tersebut itu yang mau melimpahin ke saya itu ngajakin, ya besok ada meeting gitu, bilang gitu dia. Saya datang kok nggak ada orang yang datang, cuma dia aja. Loh yang lain mana? Enggak, ini saya cuma mau ngobrol katanya. Ini kalau setelah saya sholat istiqoroh kan. Saya pikir-pikir kok kayaknya kamu ya yang lebih patut jadi ketua. Loh ini kok bisa seperti ini. Kita sambil makan ya Mas ya. Iya, jadinya akhirnya ya saya nggak bisa menolak dan cuma hanya mengangguk aja, mengiyakan saja. Udah dibawa-bawa istiqoroh, udah bawa-bawa sholat ya itu cerita uniknya lah ya. Jadi itu ya banyak lah yang saya sama Mas Wahyu alami bersama tuh banyak. Terus Mas Wahyu nikah saya juga datang. Iya Mas. Sampai ke Blaso-Blaso itu nikahnya di Wonogiri. Ampun. Dari tempatnya sampai ke Blaso berapa kali alhamdulillah ketemu, cuma saya nikah dia nggak datang. Itu dia. Karena dia udah sekolah di Jepang. Saya sudah di Jepang Pak. Nah ini mungkin kita bisa kulik-kulik nih gimana ceritanya. Jadi S1 tuh saya udah bilang dia udah berprestasi sekali. S1 tuh wakil wisudawan. Oh itu karena ini aja sih. Itu karena memang saya diminta sama tahu kan MIPA. Wakil wisudawan itu berarti apa? IPK-nya paling tinggi ya. Dia paling ini di periode wisuda itu gitu. Wakil wisudawan ngomong ya memberikan dua patah kata. Terus sempat S2 dulu ya. Sempat S2 kita bareng ya. S2 bareng. Terus dulu ceritanya gimana? S2-nya tuh akhirnya lulus ke apa enggak? Enggak. Jadi ceritanya itu sebenarnya daripada saya nganggur untuk menunggu itu namanya pengumuman biasa. Jadi sebenarnya pas waktu saya masuk S2 itu saya sudah daftar salah satu beasiswa ke Jepang gitu. Jadi selama periode waktu menunggu hasil dari beasiswa tersebut, saya diminta sama orang tua saya, udah kamu belajar aja lagi S2 biar nggak lupa gitu dengan kimia. Ya udah akhirnya saya masuk S2 di itu S2 kimia. Terus dapat 1 tahun setelahnya dapat pengumuman, kemudian saya berangkat. Beasiswanya apa? Jepang beasiswanya apa? Mombuso. Jadi Mombuso itu adalah beasiswa pemerintah Jepang yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Mantap. Waktu itu beasiswa berarti langsung ambil S2 S3 atau S2 saja? Jadi memang itu sebenarnya memang program untuk S2 pada waktu itu. Untuk S2 dan untuk S3-nya memang belum ada kepastian nanti bakalan seperti apa. Cuman yang jelas pada waktu interview di ujian masuk di kampus Ciba itu saya ditanya, setelah kamu lulus S3 mau ngapain? Setelah kamu lulus S2 mau ngapain? Saya berencana untuk lanjut S3. Ya udah berarti dan alhamdulillahnya profesornya itu memberikan sebuah sistem dan strategi di mana nanti beasiswamu nanti yang S2 itu bisa lanjut ke S3. Banyak ya supervisor atau profesor di Jepang tuh yang baik-baik kayak gitu banyaknya. Iya. Biasanya yang memang kalau mahasiswanya pengen lanjut S3 itu dikasih tips dan trik kayak gitu ya. Iya, memang seperti itu. Berarti lanjut S3 itu dengan profesor yang sama, beasiswa juga masih Mombuso. Beasiswa Mombuso. Oke, nah uniknya ini kan berarti itu waktu dulu kan ya
saya tahu lah, maksudnya termasuk saya juga sih, kuliah S1 tuh kalau nggak megang uang itu kayak gimana gitu ya, uang jajan juga terbatas ya kan ya. Akhirnya ya banyak lah dari kita mungkin cari kerja sambilan lah ya. Mas Wahyu juga kerja sambilannya lebih keren. Apa? Kerja sambilannya kantor ya kan. Kantor itu sebenarnya nggak seberapa. Udah kelihatan kan, maksudnya kalau saya kerja sambilannya tipenya kemana gitu. Kalau Mas Wahyu ini kerja sambilannya tentor. Saya pernah nentor loh. Seminggu tok tapi. Iya kan, nggak kuat kan. Saya tahu Pak. Saya jadi tentor terus habis itu yang les, Mas PR-nya tolong dikerjakan. Wah, nggak terima saya. Nggak kuat kan? Mending saya nggak dibayar, saya berhenti aja. Dulu mentor kan, mentor. Iya, mentor. Tahan lama ya. Mentor di sebenarnya beberapa lembaga pada itu. Terus pernah juga cerita unik, saya mentor di salah satu lembaga. Kemudian mentor satu orang. Dan itu SD, anak SD. Nah kebetulan saya masuk ke situ, sebenarnya orang tuanya itu punya 3 anak dan itu cowok semua. Jadi sebelum saya ngajar sama ngajarin yang lainnya, mereka itu lihat dulu performa saya ngajarinnya kayak gimana. Nah setelah itu 2 orang ini, yang satu SMP, yang satu SMA, dua-duanya minta saya mentor di luar lembaga tersebut. Jadi saya dibayar langsung dari privat ya. Privat 3 orang jadinya Mas. Wah itu beda lagi tuh. Uang jajannya banyak lagi. Ya itulah, jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih ya, maksudnya kita ketika kuliah kita punya kerja sambilan itu boleh, tapi yang penting kuliahnya tetap bisa tetap diprioritaskan gitu. Bukan berarti kerjaannya yang lebih diprioritaskan. Jadi kerjaan itu kan hanya sebatas pengen bantu orang tua untuk mencukupi uang jajan kita gitu. Ya sebenarnya cari uang jajan lebih sih sebenarnya. Iya. Oke, nah dari situ berarti pas habis S1 itu nikah dulu atau berangkat ke Jepang dulu? Oh iya, jadi memang ceritanya itu saya memang pengen ada rencana untuk menikah pada waktu setelah lulus S1. Cuman saya paham juga bahwa kalau mau nikah itu saya memang sebelumnya udah dibilangin sama orang tua. Nanti kalau kamu mau nikah, boleh aja kamu mau nikah, cuman nikah itu kamu udah harus lepas dari orang tua. Nah, jadi saya pikir berarti saya harus bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Kemudian saya lihat berapa sih besar beasiswa yang akan saya dapat ketika saya di Jepang, dan berapa sih biaya hidup untuk bisa hidup kayak di Jepang. Nah, setelah saya tanya teman-teman yang senior-senior yang sudah kuliah di Jepang, saya pikir-pikir lagi, kayaknya udah cukup nih. Jadi kenapa enggak gitu ya udah. Akhirnya sebelum berangkat S2 saya menikah. Oke, berarti terus habis itu jadi statusnya student S2 sudah menikah. S2 udah menikah. Mantap. Oke, habis itu sudah menikah, terus berarti istri itu nyusul statusnya, nggak berangkat bareng? Enggak, karena memang pas ketika aplikasi awal, sensei itu ada profesor saya di Jepang itu nggak tahu kalau saya udah nikah. Setelah saya datang kemudian saya jelaskan kondisi seperti ini, oh kamu udah nikah ya, selamat ya, udah kenapa kamu nggak bawa ke sini aja, malah bilang seperti itu. Ya, berarti rencana awal itu ya, dari rencana awal tuh emang mau ngajak atau enggak? Rencana awal memang ada rencana untuk ngajak, cuman keadaan pas itu istri sedang kerja kan. Jadi memang butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum berangkat ke sini. Oke, dan cukup ya, maksudnya dengan beasiswa terus kemudian membawa istri? Ya, alhamdulillah cukup. Jadi bisa ada tips-tipsnya tentunya ya, misalkan ya hidupnya harus. Yang jelas gini aja Miguel, untuk 2 orang aja cukup gitu, apalagi kalau single sendiri ya. Udah kebayang sendiri kan beasiswanya berapa ya. 2 orang aja cukup gitu ya. Bahkan pas ketika kan saya kuliah kan nggak cuma S2 di Jepang sampai S3. Nah di tengah-tengah itu saya udah punya anak juga, dan saya bisa menghidupi istri dan anak gitu, 3 orang. Berarti punya baby itu masih S2?
atau punya BP itu S2 ya, S2 tahun kedua ya. mantap. Nah kira-kira kesulitan nggak sih mas sebenarnya ketika kan status student terus kemudian punya istri terus kemudian punya baby juga bukan keribatan ya, maksudnya ada hal-hal yang sulit nggak atau mungkin jadi kendala nggak ketika itu, atau yang butuh apa ya, harus struggle harus gini gitu nggak ketika Pada awalnya tentu ada beberapa kesulitan ya, karena ya seperti yang kita tahu, kita awalnya kan hidup cuma berdua gitu, kemudian tahu-tahu ada seorang anak kecil yang harus kita jaga gitu. Jadi otomatis itu akan merubah pola hidup kita. Nah cuman yang jelas karena kita itu menikmati, jadi kesusahan kita, kerja keras kita itu nggak terasa gitu, karena kita seneng gitu loh. Ada anak kecil yang tiap malam nangis gitu kan, yang terus akhirnya rumahnya jadi rame, yang itu aja yang membuat kita akhirnya ya perjuangan kita nggak kerasa itu seperti perjuangan yang berat gitu, enggak. Terus nah tentang biaya tentu saja, maksudnya gini, tapi biaya hidup dan biaya kesehatan itu gimana ketika setelah punya momongan baby itu, apakah mungkin ada bantuan atau ada apa gitu? Nah justru mas, karena kita punya anak itu yang membuat kita akhirnya kekhawatirannya jadi berkurang soal biaya hidup. Loh kenapa? Karena yang pertama di sini kita pas ketika lahiran itu ada namanya subsidi dari pemerintah untuk proses kelahiran. Seperti yang kita tahu, Jepang itu kan memiliki salah satu permasalahan tingkat populasinya yang semakin menurun, di mana jumlah persentase orang tua itu jauh lebih besar dari persentase orang anak muda. Jadi mereka itu kayak semacam memberikan sebuah dorongan agar masyarakatnya itu terus produktif, dalam artian menghasilkan seorang keturunan gitu, dengan cara memberikan subsidi dalam waktu lahiran. Setelah itu juga diberikan tunjangan anak dari pemerintah, dan itu turunnya tiap 4 bulan sekali. Jadi dapat beasiswa dan dapat tunjangan anak. Setelah itu juga mas, karena kita itu statusnya adalah mahasiswa, jadi dan tidak bekerja, banyak banget keringanan yang masuk, tidak ada pajak. Tidak ada pajak, kemudian pas ketika ngecek kita juga dapat yang murah, beli tiket ada diskon student, ya kan? Kita pakai yang namanya Gakuari. Jadi Gakuari itu kayak semacam diskon yang khusus untuk mahasiswa. Mantap. Jadi malah gimana, istri saya masih di Indonesia ya mas. Sengaja mas saya manas-manasin mas. Ini lumayan ini ya. Enggak lah, nanti gimana baiknya lah ya. Oke. Nah terus lanjut nih, kita Mas Wahyu menikmati kehidupannya, terus kemudian S3 dijalankan, terus lulus. Nah ini yang lebih ini nih, ini kalau dari kacamata saya mas, lulusan S2 sama lulusan S3 itu menurut saya itu lebih gampang dari kerja lulusan S2. Ya dari ketika saya ngobrol sama teman-teman student Jepang dan sebagainya, makanya banyak student itu habis S2 dia mau S3 enggak saya mau langsung kerja. Nah ini kan habis lulus S3 nih. Kalau menurut saya nih, pada saat itu kan Mas Wahyu memang benar-benar student ya. Pasti ada ini pulang nyari kerja, karena nyari kerjanya bisa dua nih, nyari kerja di Jepang atau nyari kerja di Indonesia. Pada saat itu mana yang dilakuin dulu Mas Cahyo? Jadi bukan salah satu ya, satu-satunya alasan saya kenapa saya sekolah di Jepang dan melalui sistem instansi dengan instansi. Salah satu-satunya motivasi itu adalah
setelah saya selesai sekolah saya ingin kembali. Oke. Saya ingin kembali apa itu namanya, menyebarkan ilmu apa yang telah saya dapatkan selama saya bekerja di Jepang, dan otomatis saya mencoba peluang di Indonesia. Jadi pertama kali saya nyoba cari kerja di Indonesia pada waktu pas S2 lulus, setelah lulus S2. Oh, malah setelah lulus S2 tuh Jadi sempat. setelah lulus S2 itu ada beberapa lowongan pada waktu itu, terutama jadi pengajar di Oke, sebuah oke. universitas. Enggak cuma sebuah, beberapa universitas. Saya coba itu satu, dan ya memang karena memang itu tadi bukan rezekinya, Belum apapun yang rezekinya ya. ya nggak tahu bukan atau nggak tahu. Oke. Jadi ketika lulus S2 tuh sempat Nyari kerja di Indonesia Ya, beberapa kali, dan belum rezeki. belum rezekinya. Padahal waktu itu tadi kan dibilang S2 tuh langsung dikasih beasiswa S3. Ya, terus gimana dong sama misalkan itu nanti kebetulan diterima kerja, S3-nya gimana dong kalau tadi ketika lulus S2? Karena saya berpikir gini, karena saya itu masih S3-nya masih ongoing, tidak mungkin bagi saya untuk masuk ke sebuah perusahaan. Oke. Jadi satu-satunya pilihan saya adalah masuk ke sebuah institusi pendidikan atau institusi penelitian yang masih memberikan saya kelonggaran untuk melanjutkan studi lanjut, seperti itu. Jadi akhirnya saya memilih pekerjaan yang berbasis itu. Jadi berbasis pada lembaga pendidikan dan lembaga penelitian. Oke, dan tadi belum jodohnya karena kerjaan itu kayak jodoh, Mas. Iya. Kalau belum ketemu ya belum mana ya, memang belum jodohnya ya agak susah gitu. Tapi gitu ya. Terus gimana Mas perasaannya? Wah, ternyata kerjaan belum jodohnya, terus gimana? Jadi kalau misalkan saya masih teringat, karena gini Mas, selama ya bukan saya ingin sekedar memotivasi aja, selama saya menjalani kehidupan dari segi sekolah lancar Mas, semuanya lancar. Jadi sekolah dari SMA, SMP, SMA, kemudian kuliah, S2, S3, semuanya selalu sesuai dengan harapan. Tetapi pas kerja ini nggak ngerti, mungkin memang karena Allah itu pengen memberikan saya sebuah pelajaran agar saya lebih mendewasa, itu akhirnya membuat saya, ya memang saya ini ternyata bukan siapa-siapa, artinya rezeki itu ternyata ada yang mengatur gitu loh. Dan mungkin ini salah satu faktor saya membuat agar saya tidak sombong dan tidak lupa terhadap Allah gitu. Jadi sempat Mas waktu itu pas ketika saya gagal sana sini down, karena memang saya belum pernah gagal terus terang. Jadi ini membuat saya down, nggak ngerti saya harus gimana. Tapi dengan berjalannya waktu saya akhirnya mulai pulih kembali, dan modelnya di sini kalau di S3 atau sekolah di Jepang itu setahun sebelum lulus itu kita berusaha untuk mencoba cari kerja. Jadi saya lihat di situ kenapa saya nggak mencoba juga gitu, karena di sini ada peluang. Saya masih punya waktu 1 tahun, sedangkan syarat lulusan saya yaitu 2 paper, 2 jurnal, publikasi 2 jurnal itu sudah terlampaui gitu. Jadi masih ada waktu 1 tahun. Ya udah, kenapa saya nggak coba? Akhirnya saya mencoba untuk cari kerja di sini, dan alhamdulillah malah dapat di sini. Nah, ini pertanyaan agak ini nih. Kira-kira Mas, kalau ini buat ya mungkin kalau boleh dibilang ini sebenarnya di Jepang atau di negara lain itu banyak sekali berliannya Indonesia gitu, kalau saya bilang. Maksudnya berlian itu gini, sebenarnya mereka itu orang-orang yang hebat, tapi kadang tidak mendapatkan tempat di negeri sendiri, terutama di dalam ilmu pengetahuan ya, dan teknologi itu. Para saintis-saintis gitu. Kira-kira masih punya nggak keinginan atau mungkin sedikit kalau misalkan ada peluang jadi pengajar di Indonesia gitu, nawarin Mas Wahyu mau nggak? Nah, kira-kira gimana? Jelas masih ada Mas. Masih ada. Jelas masih ada, saya harapan untuk ke sana. Karena
memang pada dasarnya awalnya saya berangkat ke sini itu memang tujuan saya untuk itu ya? Gitu. Jadi memang sebenarnya saya sudah bekerja di sini selama 1,5 tahun, tapi bukan berarti bahwa saya tidak menutup mata untuk mencoba mengabdikan diri saya di Indonesia. Jadi ada peluang nanti insya Allah suatu saat ya. Karena sekarang itu istilahnya apa namanya ya kalau nggak salah, peneliti diaspora atau berarti Mas Mayu termasuk ke situ ya, peneliti diaspora ya. Kan banyak sekali tuh diaspora. Tapi diaspora itu Mas, dia syaratnya kalau nggak salah 2 atau 3 tahun dulu bekerja di Jepang, bekerja di luar negeri, itu baru dianggap diaspora. Jadi kalau misalkan masih belum sampai ke sana, itu kita belum bisa dianggap sebagai diaspora. Gitu. Karena kan banyak juga ya, maksudnya saya kebetulan saya bulan yang lalu gitu kan, ada atas pendidikan dan budaya dari KBRI itu berkunjung ke Sapporo sini, terus mengadakan apa ya, temu ilmiah lah sama bapak-bapak diaspora. Nah, kami student nimbrung, ya kan, student nimbrung, kemudian kita ngobrol bareng dan ya kayaknya sepertinya dari kedutaan besar tuh pengen menghimpun, mungkin ada teman-teman yang baik student maupun diaspora itu punya riset-riset yang bisa membantu Indonesia gitu. Ya baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan kalau sekarang ya, karena kan kalau di kondisi kayak ini tuh banyak dicari lah lagi ya. Ya semoga inilah. Dan kalau lihat memang saya lihat memang ya itu tadi ya, namanya kehidupan ya Mas ya, manjat, terus kemudian di satu sisi Mas Wahyu dapat itu, berarti bisa saya sebut apa ya, bukan ketidakberuntungan mungkin, tapi itu kayak semacam sebuah ilmu untuk mendewasakan Mas Wahyu lebih sebenarnya, biar levelnya lebih naik lagi gitu kan sebenarnya kan. Dan posisi yang sekarang pun kalau boleh dibilang ini luar biasa loh, maksudnya sebagai peneliti di katakanlah lembaga ilmu pengetahuan yang berkecimpung di ilmu pengetahuan dan teknologinya yang punya Jepang gitu kan, berarti kan ya nggak sembarangan juga posisinya, nggak sembarangan juga. Luar biasa sekali ya struggle-nya Mas Wahyu gitu. Ya itu sebenarnya sih saya nggak berharap ke sana sih sebenarnya, maksudnya nggak berharap sampai ke sana sebenarnya, karena yang saya pikirkan setelah saya gagal itu ya udahlah, yang penting saya harus dapat kerja dulu, entah itu di mana. Nah, waktu itu memang saya cuman memiliki bukan impian ya, rencana untuk melanjutkan sebagai postdoktoral. Oke. Jadi semua aplikasi itu saya anggap sebagai postdoktoral. Jadi pas ketika saya ada presentasi wawancara waktu di AIS ini, judul saya itu adalah wawancara untuk postdoktoral. Padahal posisinya bukan gitu. Tawain saya. Jadi pas presentasi bukan untuk apply ke AIS, tapi apply postdoktoral. Apply ke AIS. Oh, apply ke AIS. Ya, cuman posisinya saya tulis sebagai postdoktoral. Padahal tenure track. Nah, ini buat teman-teman aja seperti kita bahas. Jadi apa itu bedanya postdoktoral dengan tenure track? Jadi di dalam peneliti itu sebenarnya ada beberapa jenjang yang harus diperhatikan. Jenjang yang pertama itu adalah staf peneliti, kemudian postdoktoral, kemudian tenure track, habis itu tenure. Tenure itu artinya permanen. Nah, tenure track yang staf di bawahnya itu adalah proses untuk menuju ke tenure, menuju ke permanen. Jadi kita kalau khususnya saya dikontrak selama 5 tahun, nanti setelah 3,5 tahun kita ada evaluasi apakah anak ini, orang ini itu layak untuk dijadikan tenure atau tidak. Nah itu tenure track. Tapi kalau sedangkan postdoktoral itu hanya berfokus pada penelitian dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia dikontrak misalkan hanya 5 tahun, sudah 5 tahun, habis itu dia harus mencari institusi yang lain. Mas Wahyu, jadi di akhir nih ya, jadi di akhir gimana mungkin ada Mas Wahyu
pesan-pesan motivasi buat teman-teman gimana dalam belajar, dalam menjalani hidup, untuk berusaha ketika down dan sebagainya. Itu mungkin Mas Wahyu ada pesan-pesan motivasi, silahkan bisa disampaikan. Ya seperti yang saya bicarakan tadi, kita obrolkan tadi, bahwa itu tadi, karena ini kehidupan itu pasti ada pasang surut. Yang jelas dalam menghadapi kehidupan yang sekeras apapun, sesusah apapun, yang penting kita, yang pertama itu harus kita bisa menikmati setiap usaha yang kita lakukan. Karena kalau kita menikmati, maka otomatis seberat apapun usaha yang akan kita lakukan itu tidak akan terasa berat kalau kita menikmati. Kemudian yang kedua, dalam proses memahami sesuatu yang baru atau dalam proses pembelajaran dalam setiap tahapan kehidupan kita itu, kalau saya pribadi, saya biasanya ingin mengosongkan pikiran dalam artian jangan kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang kita tahu dulu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada sesuatu yang baru itu, kita lihat ini nih maksudnya apa sih, ini nih maunya apa sih, ini nih sebenarnya apa sih yang mau dilakukan. Nah, jadi kalau kita sudah mengosongkan pikiran hati dan pikiran seperti itu, maka otomatis informasi yang baru itu akan mudah untuk terserap oleh kita. Karena kalau kita sudah membentengi diri dengan pengetahuan yang kita lakukan, maka itu akan sulit informasi baru itu dapat masuk ke dalam kita. Kemudian yang terakhir itu adalah, jadi dalam setiap melakukan sesuatu yang usaha atau perbuatan yang baik itu kita perlu motivasi. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan motivasi itu adalah kita lihat dulu nih, apa sih kita itu nanti dapat apa sih kalau kita ngelakuin ini tuh dapat apa sih. Jadi misalkan di dalam agama kita itu kita ada seperti puasa, kemudian seperti sholat malam, itu kan semuanya kan butuh perjuangan. Jadi untuk melakukan suatu perjuangan yang berat seperti itu, kita cari tahu dulu, ini kalau kita puasa itu nanti kita dapat apa sih gitu. Kalau kita mau sholat malam itu nanti kita dapat apa sih. Nah, dengan mengetahui fadilah ya istilahnya kalau dalam bahasa agama kita itu, dengan mengetahui fadilah seperti itu akan membuat kita merasa termotivasi untuk menjalankan bukan perbuatan ini, amal soleh yang mungkin sulit sekali untuk dilakukan oleh orang yang lain gitu. Jadi motivasi diri, kemudian kosongkan pikiran ketika dalam menghadapi sesuatu yang baru, dan nikmatilah dalam setiap tahapan kehidupan yang akan kita semua lalui. Karena dengan ketiga ini, insya Allah apa yang ada di hadapan kita itu akan berjalan dengan lancar, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas sharing-sharingnya, motivasinya. Semoga sukses ke depannya di AIS ya, kalau boleh dibilang ya, AIS. Dan saya tahu Mas Wahyu juga masih punya rasa terpendam untuk mengabdikan diri di bangsa kita, di negara Indonesia, sesuai dengan cita-cita Mas Wahyu, yaitu pengen jadi pengajar gitu ya. Insya Allah. Ya, semoga ada kesempatannya Mas. Amin, insya Allah. Dan ya, amin. Dan Mas Wahyu semoga selalu sukses di cabangnya. Dan mungkin bisa, kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin pengen sharing-sharing atau pengen belajar lebih lanjut dengan Mas Wahyu, bisa di search aja ya. Nanti saya kasih kontak emailnya gitu, jadi bisa email-emailan. Oh iya, silahkan saja. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Ya, sama-sama Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, itu saja sesi konten Iman, interview bareng teman pada malam hari ini, dan kita tunggu di next konten Iman selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.